Oke, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang nikah ya, kitabun nikah. Kita masih pasal tentang pernikahan terlarang ya, kalau saya simpulkan, karena Imam Asy-Syaukani tidak menyebutkan judulnya, tapi kalau kita pahami isinya, maksudnya itu tentang pernikahan terlarang. Nah, yang pertama yang disinggung oleh Imam Asy-Syaukani yaitu nikah mut'ah itu mansuh, sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Maka kalau sudah dihapus hukumnya, berarti nikahnya hukumnya apa? Haram. Ya, jadi tidak boleh seorang melakukan nikah mut'ah. Itu berdasarkan hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan dalam perang Khaybar bahwasanya dalam Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah di perang Khaybar. Itu menunjukkan nikah mut'ah mansuh. Maka tidak boleh ada orang di zaman sekarang yang melakukan nikah tersebut dengan alasan pernah dibolehkan. Ya, awalnya dibolehkan, setelah itu dilarang dan diharamkan. Dan kita sudah bahas juga apa hikmahnya. Kenapa harus ada nasakh? Nah, nasakh ini artinya menghapus hukum yang sebelumnya ada. Misalkan yang sebelumnya boleh jadi haram, atau yang tadinya haram jadi boleh. Dan ini sudah kita bahas hikmahnya seperti apa ya. Karena maslahat di suatu masa bisa jadi di masa lain tidak maslahat lagi. Di suatu masa dalam satu masalah, misalkan nikah mut'ah ada maslahatnya, tapi di masa setelahnya tidak ada maslahatnya. Begitu juga contoh yang paling nyata, contohnya nikah dengan saudara sekandung. Kalau di zaman Nabi Adam ada maslahatnya tidak? Ada. Ya, supaya ada keturunan kan? Iya, kalau zaman sekarang rusak ya, makanya diharamkan, mansuh ya. Itu pembahasan mansuh, dan mansuh disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah, bahkan umat Islam. Sampai ahli bid'ahnya pun mengakui ada nasakh kecuali sekte Syiah ekstrim. Kalau Syiah yang ekstrim, mereka berpendapat tidak ada nasakh ya. Dan ini tentu saja pendapat yang sangat batil, super batil ya. Lalu berikutnya pernikahan yang terlarang itu tahlil, menghalalkan. Itu kasusnya kalau seorang dalilnya itu la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang minta dihalalkan ya. Hadisnya ini dalam Ibnu Majah dan Al-Hakim ya, dalam Mustadrak Al-Hakim. Ya, ini menghalalkan dihalalkan, nikah tahlil namanya. Kalau seorang suami sudah mentalak istrinya 3 kali, maka si istri tidak bisa lagi kembali kan? Kecuali kalau dia nikah dengan pria lain, lalu pria itu ceraikan. Nah, yang jadi masalah seorang pria masih suka dengan istrinya ini, maka dia cari siasat, trik. Dengan cara apa? Hubungi pria lain, lalu menawarkannya untuk menikah istrinya. Mau tidak kamu nikah istri saya? Nanti kalau kamu nikah, kamu akan saya beri ini dan itu. Nanti kalau sudah nikah, ceraikan lagi. Nah, ini namanya nikah tahlil. Jadi si pria ini ingin menghalalkan si wanita ini untuk suaminya yang pertama. Nah, ini yang menghalalkan. Dan yang si suami pertama namanya orang yang minta dihalalkan. Nah, kedua-duanya terlaknat. Ya, nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Kalau perempuan kan nggak tahu. Ya, jadi dia nggak dosa. Yang dosa yang
suami pertama dan yang suami kedua dalam tanda kutip. Dua-duanya dosa, terlaknat. Apa? Oh, itu berarti semuanya terlaknat itu. Suami, istri dan laki-laki ini udah terlaknat semua. Iya, sekongkol itu semuanya terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Perempuannya ikut juga. Bisa jadi ada petugas yang terlibat juga. Astagfirullah. Ada ya? Saya baru tahu karena selama ini yang saya ketahui laki-laki aja yang saling sekongkol itu. Kalau perempuannya nggak tahu menau dia udah ceraikan suaminya udahlah. Ternyata dinikahi sama pria lain. Nah setelah itu ya itu. Saksi-saksi yang menyaksikan nikah itu kena juga. Saksinya kan tahu tidak. Kalau saksinya pun sekongkol kena semua itu. Yang jadi masalah kita. Orang yang hadir juga nanti. Ya kalau tahu itu sekongkol lo kena laknat semua. Berjamaah. Iya. Iya. Dosa berjamaah namanya itu. Iya. Bahaya itu ya. Makanya itulah pentingnya ilmu Bapak ya. Kalau orang nggak ngerti ilmu ya begitu, terjatuh dalam haram. Kita ada orang khusus itu kan. Biasanya Ada orang khusus kan. Ya, Itu kerjanya kan. kerjanya gitu. Jadi kalau ada kasus gitu dia yang ini ya, yang bertugas itu ya. Di bagian ya. ini lagi bayaran lah ya. Ya. Lagi panggilan. Kami juga ya. Ya semoga Allah beri hidayah lah. Kalau dia jadi kamu Ya mudah-mudahan yang kayak gitu nggak tersebar di mana-mana lah. Kalaupun tersebar satu tempat ya udah. Atau ya pokoknya diperkecil. Kalaupun sudah terjadi harus diingatkan. Berarti tugas Buya di sana untuk mengingatkan tuh. Ya, itu perkara mungkar ya. Betul. Nggak artinya bagi orang di sana dianggap udah biasa gitu maksudnya. Atau gimana? kayaknya memang saya kan udah kecil kan. Ya. Dari terdahulunya udah ada gitu kan. Ada orang kalau dia mau kalau istilah di kampung kan mengampung tak tigo gitu kan. Mengampung tak tigo. Ada orang biasa sianu gitu kan. Ini udah tahu juga. Tahu kan. Berarti ya memang ilmu belum sampai kali ya. Kayak Iya, mungkin dianggapnya pokoknya penting kalau udah dicerai, pas dinikahi laki-laki lain lalu cerai, nah, langsung sah. Halal kembali ke suami pertama. Mungkin mikirnya gitu. Ya, mikirnya. Belum mendengar hadis tadi. Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan dan minta dihalalkan. Bisa jadi kan? Mungkin saja kan? Iya. Apalagi zaman sekarang itu Bapak, kebodohan itu merajalela di mana-mana, ya. Itu di hadis apa? Dalam musnad dalam sunan Ibnu Majah dan Al Mustadrak Al Sahihain Imam Al Hakim. Ya, sahih. Apa? Ya, anak-anaknya itu setelah itu kan nanti kan Nah, itu yang jadi masalah itu. Jadi anak yang nggak sah. Ya, itulah. Kita live. Syubhat. Hah? Kita live. Ya. Itulah muskilah juga, masalah juga kalau sampai begitu ya. Sampai akhirnya dari hasil hubungan dengan suami kedua lalu hamil, naudzubillah, gimana itu dosanya akan dirasakan ini akibatnya oleh keturunannya nanti. Kadang Bapak, dosa orang tua itu akan membekas pada anak. Kalau si anak nggak segera belajar lalu memperbaiki diri, khawatir ya gen orang tua ini kan nurun ke anak kan. Maka harus benar-benar kalau udah tahu kejadian seperti itu, segera memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, banyak belajar agama. Ya. Karena kalau enggak, terus nanti menurun ke bawah terus, Bapak ya. Naudzubillah min dzalik. Ya itulah tugas kita semua yang sudah ngerti ilmu untuk menyebarkan ilmu. Ya. Kalau kita istilahnya menyebarkan ilmu secara masif, besar-besaran, insya Allah kebodohan pun akan. Tapi kalau yang menyebarkan ilmunya sedikit kurang maksimal, kebodohan merajalela. Jadi kita nggak menutup kemungkinan kebodohan yang separah apapun bisa jadi terjadi di tengah kita. Saya berikan contoh ini ya, di sebuah tempat di Pulau Jawa, nggak mau saya sebutkan namanya. Jadi di situ basis sebuah ormas besar yang saya anggap ormas Islam. Tapi siapa sangka di situ muncul Nabi. Ya, artinya ada orang nabi palsu. Padahal itu markas istilahnya di situ basisnya sebuah ormas Islam yang bisa dibilang besar di Indonesia. Tapi bisa muncul nabi.
Gimana ceritanya? Itu menunjukkan kebodohan merajalela. Lu jauh kan artinya kan di sana kan dari sisi peradaban apa pendidikan, ekonomi kan maju kan. Tapi siapa sangka muncul seperti itu kan? Apalagi di tempat-tempat lain. Nah, maka inilah tugas kita yang sudah belajar untuk menyebarkan ilmu ya. Jangan pelit Bapak ya. Ya minimal kepada orang terdekat dengan kita, terdekat orang kita, istri kita kah, anak kita, sebarkan. Ya, jangan dibiarkan orang sekitar kita nggak ngerti apa-apa. Kitanya pintar, orang sekitar kita masih awam saja. Harus belajar Bapak ya, semuanya belajar. Karena kewajiban belajar agama bukan cuma Ustaz. bukan cuma laki-laki, perempuan pun wajib. Ya, perempuan wajib. Jadi perempuan ini, kalau seorang perempuan tidak bisa masak, nggak dosa Bapak. Nggak bisa nyuci pakaian, nggak dosa. Tapi kalau perempuan, istri nggak bisa cara wudhu yang benar, dosa dia. Si istri nggak bisa cara sholat yang benar, dosa dia. Si istri nggak tahu akidah yang benar, lebih dosa lagi. Maka istri pun wajib belajar, ya. Dan suami harus memfasilitasi, ngasih fasilitas kepada istri ini, mau belajar, entah disediakan guru khusus kah, atau mungkin disediakan apa lagi? Zaman sekarang udah ada internet, mungkin disediakan istilahnya grup-grup dakwah gitu kan, masukkan kajian WA dan semacamnya, sudah lumayan lah. Artinya begini Bapak, di zaman sekarang nggak ada uzur, nggak ada alasan seorang tidak ngerti agama karena tidak ada yang ngajar. Nggak ada alasan. Karena apa? Sarana untuk belajar agama banyak, ya, baik offline maupun online, ya tidak? Ya, offline langsung begini atau online lewat Instagram kah, Facebook kah, YouTube, semuanya udah ada. Tinggal niatnya aja, punya niat atau enggak. Kalau orang sudah punya niat, walaupun sarannya terbatas dia akan kejar, ya tidak? Tapi kalau orang nggak punya niat, walaupun fasilitas sudah dilengkap depan mata ini, tetap aja tidak mau belajar, ya tidak? Ya maka ini nasihat untuk diri saya pribadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaknya kita belajar dan menyebarkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Kalau ilmu ini sudah tersebar di satu kampung, insya Allah kampung itu diberkahi. Ya karena apa? Kebodohannya Menurun. Tapi kalau ilmunya tidak disebarkan, ya udah kebodohan merajalela, syirik merajalela, bid'ah merajalela, maksiat merajalela. Nah ini yang jadi masalah nanti yang bertanggung jawab bukan cuma ustadznya saja, tapi orang-orang yang sudah belajar. Dan kita sudah belajar kewajiban seorang muslim kan ada 4 kan dalam usul thalatha kan? Ya. Berilmu, beramal, menyampaikannya, lalu bersabar. Nah maka ini kita praktekkan semampu kita Bapak ya. Kalau Dia tidak percaya Pak Ustaz. Kalau kita menyampaikan dia percaya dia. ya minimal gini, kita sampaikan, dia terima atau tidak urusan dia. Kan ditentangnya kita lagi kan. Ya itu udah kita nggak diperintahkan untuk mengubah hati orang, kita cuma menyampaikan kebenaran, terima atau tidak tuh. Makanya terus sebarkan ilmu ya. Bisa jadi dengan kita ngomong nggak didengar, suatu saat dia tersentuh, ya tidak? Ya ataupun kalau dia nggak terima benar-benar, kita udah punya alasan di hadapan Allah, saya sudah sampaikan ke Allah, dianya aja nggak mau ikuti, nah itu udah selesai. Makanya harus semangat Bapak ya, kita menyebarkan ilmu semampu kita. Ya kalau mampunya kita bicara di atas mimbar, mampunya dengan apa, dengan ngirim apa, ya, dengan harta juga. Jadi Bapak-bapak, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan dakwah, tidak akan mengurangi harta kita. Dan ketika kita menyediakan waktu untuk berdakwah, itu juga tidak akan mengurangi waktu kita di dunia. Bahkan akan Allah berkahi. Ya, kalau orang selalu menyediakan waktu untuk ini untuk menyebarkan ilmu, insya Allah akan Allah berkahi waktunya. Jelas Bapak? Ya mudah-mudahan ini juga dipraktekkan oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus semangat ya. Semangat semuanya menyebarkan ilmu ya. Ya kita kembali lagi. Jadi termasuk nikah yang terlarang itu nikah tahlil yang menghalalkan tadi, yang wanita yang sudah talak 3 diceraikan lalu dinikahi supaya bisa kembali ke suami pertama, itu haram. Kecuali kalau tanpa ada kesepakatan, nah itu jelas haram. Lalu berikutnya juga nikah yang terlarang yaitu asyighar, yaitu an yuzawwija rajulu ibnatahu ala an yuzawwijal akhar ibnatahu. Seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain dengan syarat orang lain pun menikahkan putrinya dengan dia. Nah ini
saya nikah dengan kamu, dengan putri kamu ya, nanti putri saya nikah dengan kamu. Nah, barter. Yang seperti ini terlarang ya, berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, sepakat para ulama. Bukan sepakat, jumhur ulama menyatakan itu tidak sah. Walaupun Imam Abu Hanifah menyatakan sah. Namun kita menilai seseorang dengan dalil, bukan dalil dinilai dengan seseorang. Ya, Abu Hanifah, imam yang berilmu tidak? Berilmu. Mulia tidak? Mulia. Terhormat tidak? Nah, tapi kalau beliau menyalahi dalil ya kita tidak terima. Kita tidak fanatik kepada ulama siapapun. Kita hanya fanatik kepada Rasulullah. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai karena kita sudah fanatik, sangat fanatik sangat mengidolakan Abu Hanifah, ketika Imam Abu Hanifah berpendapat dengan suatu pendapat yang bertentangan dengan hadis, kita bela habis-habisan pendapat Abu Hanifah. Walaupun bertentangan dengan hadis. Nah, ini namanya sikap fanatik buta, ta'assub. Ini sikap yang tercela, ya. Dan seorang muslim nggak boleh punya sikap seperti itu. Atau seperti Imam Ahmad bin Hambal punya suatu pendapat, ternyata pendapatnya bertentangan dengan hadis. Sikap kita bagaimana? Ikut hadis atau ikut Imam Ahmad? Hadis, ya. Ya, jangan kita fanatik buta membela seorang padahal jelas-jelas bertentangan. Namun Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika kita katakan ulama, jika pendapat ulama bertentangan hadis, kita ambil hadis, kita juga harus husnudzon. Ulama ketika pendapatnya bertentangan hadis, itu bukan karena disengaja. Ini perlu kita ketahui. Tatkala dalam suatu pendapat ulama ini kok pendapatnya bertentangan hadis, kita harus yakin, harus berprasangka baik bahwa ulama ini tidak sengaja menyelisih hadis. Kenapa dia pendapatnya bisa bertentangan hadis? Bertentangan dengan hadis? Bisa jadi hadis belum sampai ke dia. Ya tidak? Ya kan? Nah, atau hadis sudah sampai tapi dia mengira ini hadisnya lemah, padahal sahih. Ya tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Maka kita harus selalu husnudzon, berprasangka baik kepada para ulama. Kalau ada ulama yang bertentangan hadis, tapi kesalahannya jangan diikuti. Tergelinciran ulama jangan diikuti. Kita husnudzon, kita istilahnya apa? Memberikan uzur, memberikan maaf kepada para ulama tersebut, tapi kesalahannya jangan diikuti. Jelas Bapak? Itu ulama, apalagi saya. Jadi jangan, kalau saya salah jangan diikuti. Misalkan saya punya satu pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahih ya, bukan hadis lemah ya. Maka jangan ikuti saya, cari pendapat ulama lain. Ya, cari ustadz yang lain. Jadi jangan ada istilah fanatik buta. Ya, fanatik buta itu sikap yang tercela ya. Yaitu syighar. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, nah ini bukan pernikahan terlarang tapi agak berhubungan. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa yajibu 'ala zauj al-wafa'u bi syartil mar'ah illa an yuhilla haraman aw yuharrima halalan. Wajib seorang suami menunaikan syarat yang diajukan istri, diajukan seorang wanita yang ia jadikan sebagai istri. Wajib seorang suami menunaikan syarat yang diajukan istri, kecuali kalau syarat tersebut menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ya, ini masalahnya seperti ya ini, kalau seorang suami mau menikah istri lalu berkata, saya mau menikah denganmu dengan syarat bla 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 bla. Nah, itu. Ya, jelas Bapak ya. Jadi sudah kita bahas bahwa syarat yang diajukan istri itu ada 3. Pertama, syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat tersebut sesuai dengan aturan syariat. Maka apa sikap suami kalau istri mengajukan syarat seperti itu? Tunaikan. Wajib ditunaikan. Contohnya istri menyatakan kepada suami, misalkan saya mau nikah denganmu dengan syarat kamu mempergauliku dengan baik. Syaratnya kamu mempergauliku dengan baik. Nah, kalau istri mengajukan syarat seperti itu, wajib tidak ditunaikan? Wajib. Ya. Saya siap menikah denganmu dengan syarat kamu harus menafkahiku lahir dan batin. Nah, syarat seperti ini wajib ditunaikan? Iyalah, karena itu ada perintahnya. Nah, ini syarat pertama, wajib ditunaikan. Kedua, kalau syarat yang diajukan ini Bapak maaf, ini nggak mesti dari istri, suami pun boleh. Saya siap menikah denganmu, misalkan, dengan syarat kamu kalau keluar rumah harus izin dengan saya. Maka kalau si istri menerima, ya berarti nanti kalau sudah nikah dia harus
Penuhi syaratnya. Jangan sampai nanti setelah nikah lupa syaratnya dia. Keluar selonong aja, pergi kemana-mana nggak izin. Nah, ini masalah juga nih. Jadi syaratnya bukan cuma istri saja, suami pun bisa. Ya, jelas Bapak ya? Ini syarat yang pertama, syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, syarat yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kalau seorang istri mengajukan syarat kepada suami, saya siap menikah denganmu dengan syarat ceraikan dulu istrimu. Ini harus ditunaikan syaratnya? Wah, nggak boleh. Haram ya, berdasarkan hadis yang sahih sudah kita singgung. Nggak boleh. Begitu juga saya siap menikah denganmu dengan syarat nanti saya bebas pergi kemana saja tanpa izin. Nah, ini juga tidak boleh. Karena bertentangan dengan syariat. Karena seorang wanita berdasarkan hadis harus keluar, tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin. Jadi nggak boleh asal selonong gitu aja. Maksudnya keluar di sini keluar yang memang sifatnya jauh. Adapun kalau sekitar rumah sini ya nggak masalah. Tapi kalau dia keluar kota nggak izin, keluar kampung nggak izin, nah ini masalah nih. Jadi harus izin dulu ya. Nah itu syarat kedua yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan ketiga, syarat yang tidak dikatakan tidak ada perintah dalam syariat dan tidak juga bertentangan, tapi ada maslahat bagi salah satu pihak. Ada maslahat bagi suami atau bagi istri. Maka syarat seperti ini wajib ditunaikan juga. Berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat syarat-syarat yang mereka buat. Terikat. Ya kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya contohnya seperti apa? Seperti istri mengajukan syarat ketika mau dinikahi seorang pria, saya siap nikah denganmu dengan syarat saya tidak pindah dari rumah orang tuaku. Setelah nikah kamu harus tinggal di rumah orang tuaku selama-lamanya. Nah kalau istri mengajukan seperti ini gimana? Penuhi. Iya, kalau dia sanggup nikah, penuhi syaratnya. Kalau tidak sanggup ya jangan nikah. Jelas Bapak? Apa? Apa? Minta mobil. Ya kalau si suami sanggup harus. Kalau nggak sanggup ya jangan beli. Jangan nikahi dia. Mobil-mobilan. Ya. Atau misalkan saya siap nikah denganmu dengan syarat saya selesaikan kuliah saya. Itu juga harus. Kalau suami nerima berarti dia harus menunaikan syaratnya. Jangan sampai nanti istrinya kuliah dia mempermasalahkan. Kamu kuliah harusnya di rumah. Lah, kamu kemarin nerima syaratnya. Kenapa sekarang mempermasalahkan? Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Ini yang dari prianya berarti kan? Boleh. Kalau misalkan si istrinya nerima ya misalkan seorang suami berkata kepada calon istrinya, saya mau nikah denganmu dengan syarat nanti kamu di madu. Kalau si istri ya udah nggak apa-apa deh bang. Ya berarti ya udah si istri harus menunaikan syarat tersebut. Nanti kalau sudah nikah ternyata dia nggak suka ya sudah dia minta pisah aja udah. Ya jadi itu termasuk itu ya boleh ya. Itu Bapak ya. Jadi syarat sekali lagi kesimpulannya, kalau syarat tersebut benar-benar sesuai dengan syariat maka wajib ditunaikan. Tapi kalau syarat tersebut bertentangan dengan syariat, tidak boleh ditunaikan. Tapi kalau syarat tersebut tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya, tapi ada maslahat bagi salah satu pihak, maka apa? Tunaikan. Ya, jelas Bapak ya. Itu kesimpulannya. Lalu berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani di sini pembahasan baru. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahrumu 'alar rajuli an yankiha zaniyatan aw musyrikatan wal aqsu. Diharamkan seorang pria menikahi wanita pezina atau wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya. Seorang pria diharamkan menikahi wanita pezina atau wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa? Berarti Laki-laki. seorang wanita dilarang menikahi pria pezina atau pria musyrik. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat surat An-Nur, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah
Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Laki-laki pezina tidak menikahi kecuali wanita yang berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang berzina tidak ada yang menikahinya kecuali pria pezina atau pria musyrik. Nah, ini menunjukkan terlarangnya menikahi wanita pezina. Maksudnya yang belum tobat. Kalau udah tobat lain lagi masalahnya. Jadi kalau ada seorang memang terkenal sebagai pezina, entah laki-laki atau perempuan, nggak boleh nikahi dia sampai dia tobat. Nah pertanyaannya Bapak, kalau misalkan dan ini lupa ya, terkait ayat ini juga kan ada kisah asbabun nuzulnya. Ada seorang sahabat menyukai seorang wanita. Wanitanya ini itu sering melakukan zina. Dia minta izin pada Rasulullah, bolehkah, namanya anak, perempuannya itu anak, bolehkah saya menikah anak? Rasulullah tidak. Maka Rasulullah bacakan ayat tadi. Jadi menunjukkan itu tidak boleh menikahi orang yang berzina sampai bertobat. Ya, sampai bertobat. Nah, cuma timbul pertanyaan Bapak, kalau ada seorang tetap nekat menikahi wanita yang pezina, pertanyaannya, apakah nikahnya sah? Sah? Sah tapi berdosa. Ada pendapat lain? Tidak Sah. Ya. Pendapat yang kuat Allahu a'lam, pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Qasim, Imam Qatadah bin Di'am As-Sadusi tidak sah. Ya, karena pertama larang dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu kedua hadis Nabi tadi ketika Nabi ditanya bagaimana nikah? Tidak. Menunjukkan Allahu a'lam nikah dengan pezina yang belum tobat tidak sah. Kalau dia tobat nggak masalah, tapi kalau tidak tobat tidak sah. Walaupun jumhur ulama berpendapat sah. Ya, tapi kita lihat dalil lebih menunjukkan pendapat yang kedua, yaitu tidak sah. Ya. Ya, diantaranya iya, betul. Jadi nggak semata-mata kita nyaksikan seorang sering berduaan dengan laki-laki langsung pezina. Hati-hati Bapak. Ini tuduhan. Iya, bisa kena qadzaf itu. Kenapa? Tuduhan bahaya itu Bapak ya. Konsekuensinya kita nyaksikan seorang ini, misalkan kita nyaksikan seorang laki-laki perempuan berduaan di tempat sepi lalu bilang, oh mereka itu melakukan hubungan itu. Hati-hati itu. 80 cambukan gitu. Sampai datangkan 4 saksi. Gak bisa. Terus bagaimana kalau mereka kedua udah masuk di tempat tertutup? Bisa dikatakan zina? Belum. Bisa juga. Kalau nekat katakan keduanya melakukan itu, dicambuk 80 kali sampai datangkan 4 saksi. Terus bagaimana kalau keduanya maaf sudah tidak ada pakaian sama sekali? Bisa dikatakan zina? Tidak. Nggak bisa juga. Sampai datang 4 saksi. Sebagaimana maaf kalau mereka sudah yang satu posisinya di atas, satu di bawah? Bisa dikatakan itu? Belum. Nggak bisa juga. Sampai maaf timba masuk sumur. Dan yang melihatnya bukan satu. Kalau satu saja dicambuk yang melihat ini. Yang bilang, oh saya menyaksikan ini. Melihat di lubang, oh lihat ya, udah jelas itu. Ini udah ke sini. Yang satu udah masuk sini. Nah ini dicambuk 80 kali. Kalau dua bagaimana? Belum. Sama juga dicambuk 80 kali 2 orang. Kalau 3? Belum. Nah kalau 4 baru terima. Tapi yang jadi masalah mudah tidak nyari 4 saksi. Mungkin. Ya makanya Bapak, kenapa Islam sampai memberikan ketetapan seperti itu? Demi menjaga kehormatan seorang Muslim ya. Jadi biar nggak mudah-mudahan melontarkan tuduhan zina Bapak ya. Jelas? Ya jadi Kalau sekarang kan ada kamera CCTV, itu bisa dijadikan saksi ya? kamera CCTV. Allahu a'lam, sepertinya tidak. Jauh bisa. Ya, nggak jelas, nggak. Allahu a'lam. Para ulama nggak pernah menyinggung tentang CCTV apakah bisa atau tidak. Kalaupun anggap bisa, berarti kesaksian 1 atau 2 itu? 1. Kan pokoknya 4. Cuma video ini bisa direkayasa. Iya, itulah yang jadi masalah. Betul. Makanya para ulama diantaranya Bapak terkait ini bukan video call sih ya, terkait akan nikah lewat telepon. Fatwa Lajnah Daimah MUI-nya Arab Saudi berpendapat tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi ada orang yang pintar niru ucapan orang lain. Oh saya terima nikahnya, padahal ucapan orang lain. Nah, makanya nggak diperbolehkan. Karena bisa jadi yang tertipu adalah salah satu pihak kan. Bisa jadi wanitanya, bisa jadi prianya. Maka nggak boleh seperti itu.
harus hadir. Terus bagaimana dengan video call? Allahu a'lam. Ada yang tahu? Belum tahu. Apa hukum menikah dengan video call? Allahu a'lam. Saya juga belum tahu. Iya, kontemporer itu masalah kontemporer ya. Tapi kalau yang cuma telepon tanpa lihat ininya, wujudnya, itu tidak boleh menurut Lajnah Daimah. Kita lanjut Bapak. Itu tentang nikahi wanita pezina. Begitu juga musyrik ya, wanita musyrik juga jelas lah. Itu tidak boleh berdasarkan firman Allah tadi, dan juga wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Begitu juga pria musyrik, nggak boleh nikah dengan wanita yang beriman. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian menikahkan pria-pria musyrik sampai mereka beriman, sampai masuk Islam. Nah, jadi nggak boleh wanita musyrik, sepakat para ulama menikah dengan kita, nggak boleh nikah dengan wanita musyrik. Begitu juga pria musyrik tidak boleh nikah dengan wanita beriman, kecuali ahli kitab. Kalau ahli kitab, menurut mayoritas ulama boleh. Ya, itu diperbolehkan. Ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Ya, adapun musyrik selain itu tidak boleh. Ya. Yang solehah. Apa? Ahli kitab. Ahli kitabnya dalam Al-Quran sebutkan wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Yang solehah. Wanita-wanita baik dari kalangan ahli kitab. Artinya wanita ini bukan wanita nakal, bukan wanita yang nggak jaga kehormatan. Jadi wanita yang kalau saya berikan contoh, rajin ke sinagog, rajin ke gereja, nah itu seperti itu. Bukan wanita yang nggak jelas, istilahnya maaf, Yahudi KTP atau itu KTP. Ya. Sudah musyrik. Ahli kitab itu sudah musyrik. Enggak, pengecualian, dikecualikan. Dikecualikan, ahli kitab dikecualikan. Bukan ahli kitab yang terdahulu. Keturunan Bani Israel. Itu yang memang itu pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat mayoritas ulama enggak. Artinya yang namanya ahli kitab itu siapapun yang beragama dengan agama Kristen, Nasrani atau Yahudi, walaupun bukan dari Bani Israel. Misalkan dari bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Cina, Mongol, dan semacamnya. Jadi siapapun yang beragama dengan dua agama itu, maka dianggap ahli kitab. Kalau Imam Syafi'i berpendapat Bani Israel, orang Yahudi aja. Jadi selain Yahudi nggak dianggap ahli kitab. Kalau orang Indonesia nih, agama Nasrani atau beragama Yahudi, maka tidak dianggap ahli kitab. Tapi menurut mayoritas ulama itu ahli kitab. Dan ini pendapat yang lebih kuat yang saya yakini. Allahu a'lam. Walaupun sudah musyrik. Apa? Walaupun mereka sudah musyrik. Sudah musyrik maksudnya? Jangan mencoba Allah. Oh iya, nggak dikecualikan. Jangan mencoba Allah. Ahli kitab dikecualikan Bapak ya. Ya walaupun kita ketahui mereka pun melakukan syirik kan? Iya. Saya juga menanya nih. Di zaman Rasulullah, orang-orang Nasara, kira-kira mereka mengesahkan Allah atau menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Orang Yahudi. Menyekutukan Hah? Allah. Iya. Jadi ya berlaku zaman dahulu dan sekarang sama aja. Yang penting mereka itu artinya taat sama agama mereka. Artinya yang rajin ke tempat ibadahnya, bukan cuman Yahudi KTP. Sama seperti Islam KTP. Yang kalau sekedar Yahudi KTP atau Nasara KTP ini enggak. Makanya sulit juga kan menemukannya kan zaman sekarang kan? Iya tidak? Ya. Betul tidak? Betul. Betul. Dan selain itu juga ketika saya katakan boleh bukan berarti anjuran Bapak. Masih banyak wanita-wanita muslimah yang menantikan, yang melamar. Ngapain cari yang itu? Tapi Pak Ustaz, ada saya perhatikan wanitanya, orangnya memang saya tanya kamu kok enggak ke gereja? Yang udah taat tuh dong. Ya enggak, tapi kalau ketika aku sebenarnya jujur enggak sama laki-laki itu enggak mudah Karena di depan Pak Sunardi. Ya pokoknya yang diperbolehkan wanita yang menjaga kehormatan. Artinya yang taat dan tidak istilah tidak nakal lah dalam tanda kutip lah gitu. Masih banyak yang lain Pak Sunardi. Masih banyak wanita muslimah. Pak Sunardi ada aja. Dulu ahli kitab kan masih sekolah. Kitabnya belum berubah. Di zaman Nabi sudah dirubah. Sudah dirubah zaman Tapi Nabi. belajar hadis kemarin. Iya. Udah belajar hadis kemarin. Di zaman Nabi udah dirubah. Makanya Umar bin Khattab ketika bawa Taurat Rasul marah kan. Ya udah dirubah.
Udah dirubah, makanya ya itulah. Habis. Yang masuk sini agama Hindu, Buddha gitu. Iya betul, itu. Ya. Jadi selain Yahudi dan Nasara itu dianggap ini musyrik. Maka nggak diterima, apalagi yang tidak punya agama sama sekali ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ini Bapak, daging impor. Oh iya. Nah, ini daging sembelihan ahli kitab kan halal. Ya. Ini menurut pendapat jumhur juga ya. Walaupun kalau Imam Syafi'i sekali lagi dirinci, katanya kalau ahli kitab ini maksudnya Bani Israel, orang bangsa Yahudi. Tapi pendapat yang kuat selain bangsa Yahudi pun ahli kitab. Nah, asalnya kita kalau menerima sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasara halal kita makan. Tapi yang jadi masalah ahli kitab atau orang-orang ahli kitab di belahan Eropa sekarang ini, keumuman mereka tidak menjaga aturan agama mereka, ya tidak. Dan bahkan di antara mereka ada yang baru istilahnya kenal agama mereka ketika nikah saja. Ya tidak, masuk tempat ibadah mereka nikah di situ. Selebihnya udah kayak orang kayak binatang aja. Seks bebas dan semacamnya. Nah, yang seperti ini nggak halal nikah dengan orang seperti itu. Dan sembelihannya tidak halal juga. Jelas Bapak ya? Jelas. Ya itu hati-hati Bapak ya, karena banyak orang KTP-nya ibaratnya agamanya itu, tapi perilakunya bukan agama itu. Artinya apa? Mungkin pemikirannya liberal, itu sekuler. Kalau liberal kan semua agama benar. Ini bukan orang, dianggap bukan orang Yahudi lagi, bukan dianggap Nasrani lagi kalau orang begitu. Jelas Bapak ya? Bisa dipahami? Ya, bisa ya, insya Allah ya. Saat daging impor itu bukan orang yang nyembelih, Kak. Mesin. Ya kalau memang kita tahu bahwa mereka dengan nyembeli cara mematikan dengan itu halal. Kalau dengan cara seperti itu. Ya, tapi kalau dengan kita tahu mereka dengan cara yang sesuai syariat, maka kita boleh makan. Ya. Tapi kita nggak perlu menyelidiki lebih dalam. Kalau memang udah tahu ini ahli kitab, memang dari negara yang memang asalnya itu di situ taat, bukan seperti negara-negara barat itu kan rata-rata udah parah, maka nggak masalah kita terima. Waktunya habis Bapak ya. Soal pada tahun berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang pernikahan.